lagi bersama Mr. Rahman. Di sini Mr. Rahman akan membahas pelajaran tematik 6A, pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Ya, anak-anak, membicarakan tentang vegetasi. Indonesia benar-benar negara yang sangat luar biasa. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, baik perhutanannya, ya, baik kepulauan Indonesia memiliki sendiri. Membicarakan tentang kehutanan,nya di sini Mister akan menjelaskan tentang ragam vegetasi yang ada di Indonesia sesuai dengan iklim dan posisinya, yaitu berada di antara kontinen Asia dan Australia. Maka vegetasi yang ada di Indonesia adalah vegetasi peralihan. Oleh karenanya banyaknya curah hujan, maka pengaruh vegetasi Asia lebih dominan. Sedangkan dari Australia jumlahnya relatif sedikit dan hanya terbatas di daerah kering seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Vegetasi yang ada di Indonesia mempunyai ciri-ciri, dan beberapa ciri-ciri tersebut: yang pertama, ciri-ciri utama vegetasi alam Indonesia pertama adalah selalu hijau, walaupun ada di antaranya yang gugur pada musim kering, contohnya seperti pohon jati. Yang kedua, jumlah spesiesnya banyak dan jumlah tipe endemiknya pun relatif besar. Ya. Yang ketiga, terdapat banyak tumbuhan epifit dan tumbuhan memanjat, misalnya seperti tumbuhan rotan, ya itu. Yang keempat, di daerah hutan hujan tropis terdapat jenis tumbuhan yang menghasilkan getah, misalnya getah perca. Ya itu kan lumayan untuk dimanfaatkan. Ya, jadi Indonesia ini sangat vegetasinya ini sangat luar biasa. Vegetasi yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, vegetasi hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan lebat, terdiri dari berbagai jenis pohon yang variatif. Ketinggian pohonnya ada yang mencapai 60 meter. Banyak terdapat jenis pohon panjat dan palem serta pohon pakis dan anggrek. Nah, itu vegetasi yang ada di hutan hujan tropis. Ya. Yang kedua, vegetasi hutan musim. Pohon-pohon di hutan musim lebih rendah daripada hutan hujan tropis. Daun-daunnya banyak yang gugur di musim kemarau. Misalnya pohon jati jenis homogen. Hutan musim terdapat di daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, tuh jadi pohon jati, tumbuh-tumbuhan yang semacam seperti pohon jati itu terdapat di vegetasi hutan musim. Nah, biasanya tuh ada di daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya anak-anak ya. Yang ketiga, vegetasi hutan bakau. Vegetasi hutan bakau, pohon-pohon di hutan bakau lebih rendah daripada hutan hujan tropis dan mempunyai akar tunjang. Contohnya, pulau yang memiliki hutan bakau yang luas adalah Pulau Kalimantan dan Sumatera. Ya, kita lihat gambarnya hutan bakau yang ada di sini. Ya, bisa kita lihat. Yang keempat, vegetasi daerah sabana dan stepa. Sabana merupakan padang rumput yang diselilingi oleh pohon-pohon. Terdapat di Pulau Madura dan sebagian kepulauan Nusa Tenggara. Sementara itu, stepa merupakan daerah yang seluruhnya padang rumput, misalnya di Pulau Sumba, Flores, Sumbawa, dan Timur. Ya, itu yang dinamakan sabana dan stepa. Nah, berdasarkan letak geografisnya, negara-negara di kawasan ASEAN terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan di antara duanya dikelilingi dua benua,
yaitu benua Asia dan benua Australia. Oleh karena itu, banyak sekali persamaan antara negara satu dengan negara lainnya. Berikut ini adalah negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Yang kedua ada negara Malaysia. Yang ketiga ada negara Singapura. Keempat ada negara Brunei Darussalam. Yang kelima ada negara Vietnam. Yang keenam ada negara Kamboja. Yang ketujuh ada negara Laos. Yang kedelapan ada negara Myanmar. Yang sembilan ada negara Thailand. Dan yang 10 ada negara Filipina. Kita ambil satu contoh dari satu negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara kepulauan terbesar di Indonesia dan dilintasi oleh Khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, ya, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan dengan gempa. Jadi negara kita ini banyak yang namanya gunung-gunung Merapi, dan tetapi negara kita pun rawan dengan gempa bumi. Ya, itu satu contoh negara yang ada di kawasan ASEAN yang menurut berdasarkan letak geografis. Sudah kita dengarkan penjelasan tentang vegetasi yang ada di negara kita. Vegetasi itu kan adalah kumpulan tumbuhan-tumbuhan yang berkelompok. Membicarakan tentang tumbuhan, apabila tumbuhan tidak ada di sekeliling kita, tidak ada di sekitar kita, di lingkungan kehidupan kita, apa yang akan terjadi apabila tidak ada tumbuhan? Apa yang akan terjadi pada makhluk hidup? Bagaimana suhu udaranya? Bagaimana dengan persediaan air? Apakah ketersediaan oksigen akan mencukupi? Dari mana manusia dan hewan mendapatkan bahan makanannya? Ya, anak-anak, kita perhatikan gambar berikut yang ada di samping ini. Ya. Gambar yang ada di samping ini, mengapa terjadi seperti ini? Ini disebabkan keadaan lingkungan yang tidak layak mendukung kehidupan adalah polusi udara. Hal ini diakibatkan karena kurangnya tumbuhan hijau di sekitar kita, kurangnya yang namanya tumbuhan yang ada di lingkungan kehidupan kita. Daun-daun pada pohon atau pada tumbuhan itu berfungsi menangkap dan karbon dioksida dari asap kendaraan, ya. Itu bisa dihalangi dengan daun-daun yang hijau tersebut. Karbon dioksida berguna untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, dan hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen yang berguna untuk manusia. Jadi menanam tumbuhan di lingkungan akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua, ya. Bukan hanya mengurangi polusi dan juga bisa menghasilkan oksigen, ya, dan bisa membuat perkarangan rumah kita itu menjadi teduh dan indah serta nyaman untuk kita hidup di lingkungan rumah kita tersebut.